Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau sedang terjadi dan disajikan melalui media. Media tersebut berupa media cetak, contohnya koran atau majalah, dan media elektronik, contohnya televisi dan radio. Informasi dalam berita yang disampaikan harus berdasarkan fakta. Ciri-ciri teks berita: A. Bersifat faktual dan harus sesuai fakta. B. Berisi informasi aktual, terbaru, dan terkini. C. Isi berita jelas dan menggunakan kalimat sederhana yang mudah dimengerti. D. Bersifat objektif atau apa adanya dan umum. Yang kedua, syarat-syarat berita. Yang pertama, faktual. Berita harus berdasarkan fakta atau kenyataan yang sebenarnya. B. Aktual. Berita disajikan harus yang terkini atau terbaru dan cepat disampaikan. C. Akurat. Berita disusun berdasarkan fakta atau bukan opini dari narasumber. D. Lengkap. Berita disusun secara lengkap agar jelas, mudah dimengerti, serta memuat unsur 5W1H. E. Berimbang. Berita harus asli, tidak berat sebelah, dan tidak memihak orang atau pihak tertentu. Berikut unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita yaitu 5W1H. Yang pertama yaitu what atau apa. Yang kedua who atau siapa. Yang ketiga where atau di mana. Dan yang keempat when atau kapan. Yang kelima why atau mengapa. Dan yang terakhir yaitu how atau bagaimana. Struktur, pola penyajian, dan kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, struktur berita. Yang pertama ada judul, yaitu memuat tentang kejadian yang akan dibahas. Yang kedua ada teras berita, berisi pembukaan tentang hal yang akan diberitakan. C. Tubuh berita, berisi peristiwa-peristiwa secara rinci mengenai keseluruhan berita. Selanjutnya ada ekor berita, berisi informasi yang kurang penting dan bersifat sebagai informasi tambahan. 2. Pola penyajian berita. A. Struktur bebas. Hal yang menarik dapat diletakkan di bagian tengah atau akhir berita. B. Piramida bertumpuk. Digunakan untuk membangkitkan rasa ingin tahu pembaca. Juga agar pembaca mengikuti berita dari awal sampai akhir. Yang ketiga, piramida terbalik. Informasi yang paling penting diletakkan di bagian atas atau paragraf pertama. Kemudian di bawahnya dituliskan informasi tambahan. Hal ini membuat penyampaian pesan berlangsung lebih cepat dan efektif, dan membantu pembaca mengikuti pesan secara efisien. Yang ketiga, kaidah kebahasaan teks berita. A. Bahasa baku, netral, dan objektif. Berita menggunakan bahasa baku, netral, dan objektif. Bahasa juga dibuat secara singkat, padat, lugas, jelas, dan komunikatif. B. Konjungsi. Yang pertama ada konjungsi temporal. Contohnya sejak, sebelum, ketika, semenjak, dan lain-lain. Yang kedua ada konjungsi kronologis, yaitu kata hubung menjelaskan urutan waktu. Contohnya kemudian, lalu, setelah itu, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada konjungsi bahwa atau sebagai penerang kata yang diikutinya. Selanjutnya, C. Kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung diapit oleh tanda petik dan kutipan tidak langsung tanpa tanda petik yang langsung diungkapkan kembali oleh penulis. D. Kata kerja mental. E. Kata keterangan. Kata keterangan yang menjelaskan verba, adjektiva, atau adverbia lain. Adverbia digunakan untuk menunjukkan keterangan tempat, waktu, suasana, dan cara. Selanjutnya F. Verba transitif dan verba pewarta.
Teks verba transitif yaitu kata kerja yang bentuknya dapat diubah antara pasif dan aktif. Sedangkan teks verba puarta yaitu kata kerja yang menunjukkan adanya suatu percakapan. C. Menyajikan teks berita. Yang pertama, penyajian berita secara tertulis. A. Mengumpulkan fakta dan data peristiwa bernilai berita. B. Fakta dan data dituliskan berdasarkan rumus 5W1H. C. Komposisi naskah berita terdiri atas judul, baris tanggal, teras berita, tubuh berita, dan ekor berita. D. Menyunting naskah berita atau koreksi kembali sesuai data dan informasi yang diperoleh. Yang kedua, penyajian berita secara lisan. A. Memahami isi teks berita yang akan dibacakan. B. Memahami satuan struktur bahasa. C. Menggunakan lafal yang jelas. D. Menggunakan intonasi atau irama yang tepat. E. Memperhatikan kejelasan ucapan. F. Menempatkan jeda panjang atau pendek secara tepat. G. Memberi tekanan atau keras lembutnya pengucapan. H. Memperhatikan sikap, gestur tubuh, dan penampilan. I. Menggunakan ekspresi mimik wajah yang tepat. J. Mengatur napas dengan tepat. Yang terakhir, penyajian berita melalui vlog. A. Menentukan platform atau YouTube, website, TikTok. B. Menentukan konten yang disukai. C. Menemukan ciri khas dengan menunjukkan sisi unik. D. Menentukan tujuan konten. E. Membuat ide konten yang kreatif dan dipersiapkan sebaik-baiknya. F. Menggunakan peralatan pendukung seperti kamera, mikrofon, dan tripod. H. Mengoptimalkan vlog dengan menerapkan SEO dan mempromosikan vlog. Yang terakhir, I. Menganalisis dan mengembangkan channel vlog. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.